Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat ya, dalam keadaan baik-baik semuanya. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran Matematika Asik. Perkenalkan, saya Aditya Riki Pramana SPD, guru SMK Negeri 1 Pranap dan juga guru Madrasah Alia Miftahul Jannah Pranap. Dan saya juga mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Negeri Padang Angkatan 1 tahun 2020. Jangan lupa subscribe ya, like and share. Semoga video ini bermanfaat untuk yang menonton. Oke, sebelum kita belajar tentang lingkaran yang menyinggung sumbu X dan sumbu Y, nah ini dijelaskan dulu sebelum kita menggambar harus tahu terlebih dahulu mana yang kuadran pertama ya. Ini kuadran pertama di mana ada absisnya positif. Absis itu adalah X-nya ya. Kemudian ordinatnya itu adalah Y yang tegak. Jadi ini kuadran pertama, absis positif, ordinat positif. Ini kuadran kedua, absis negatif, ordinat positif. Ini kuadran ketiga, absis negatif, ordinat negatif. Kemudian ini adalah kuadran 4, absisnya positif, ordinat negatif. Ini contoh titiknya 4,5 ya. Positif keduanya ini min 4,5. Nah, jadi nanti kalau diminta lingkaran itu digambar di X-nya negatif, Y-nya positif, maka di sini gambarnya nanti. Oke. Nah, ini untuk lingkaran yang menyinggung sumbu X dan sumbu Y. Nah, apa persamaan dari lingkaran di atas ya? Ini lingkaran yang pertama sebelah kiri ini menyinggung sumbu X ya di titik 3,0. Ini lingkaran kedua menyinggung sumbu Y di titik 0,4. Nah, jadi persamaannya adalah titik pusatnya yang sama ya, sama-sama 3,4. Kemudian untuk perbedaannya adalah yang satu menyinggung sumbu X, yang sebelah kanan menyinggung sumbu Y. Oke. Kemudian persamaannya sama-sama digambar pada kuadran 1 ya. Nah, itu dia. Nah, kemudian ya menyinggung sumbu X dan menyinggung sumbu Y. Jadi kalau persamaan lingkaran yang menyinggung sumbu X pada gambar sebelah kiri, maka panjang jari-jarinya adalah B ya. Dia kan titiknya pusatnya itu 3,4. A-nya 3, B-nya 4, maka panjang jari-jarinya adalah 4. Nah, seperti yang pada gambar ini, 4, R-nya 4 ya. Atau nilai mutlak dari B. Nah, kebetulan di sini jari-jarinya 4, berarti kalau nanti di kuadran lain bisa saja titik 3 ini jadi negatif. Maka untuk jari-jarinya itu selalu bernilai positif karena jarak selalu bernilai positif. Kemudian persamaan lingkaran yang menyinggung sumbu Y, maka panjang jari-jarinya adalah nilai mutlak A ya. Berarti ini adalah A, B, maka panjang jari-jarinya adalah 3. A-nya ya. A di sini panjang jari-jarinya adalah A sama dengan 3. Ini panjang jari-jarinya adalah B sama dengan 4 yang menyinggung sumbu X. Oke, itu pengantar. Ini untuk stimulusnya. Apa perbedaan posisi ban Honda dan ban mobil dengan aspal pada gambar di bawah ini ya? Jadi kalau ban mobil ini pakai dongkrak ini ya. Jadi tidak menyentuh aspal atau tidak menyentuh tanah ya. Di sini ban sepeda motornya atau Hondanya yaitu menyentuh aspal ya. Artinya satu yang menyinggung, satu yang tidak. Oke. Kemudian untuk lembar kerjanya di sini hanya diberikan clue untuk menjawabnya ya, bukan menjawab dari soal ini. Silakan bernalar belajar secara mandiri dengan clue dari penjelasan ini, dan bisa juga cari searching juga untuk penjelasan yang lainnya. Jadi belajar itu adalah bernalar, silakan bernalar ya dengan clue ini dan juga melakukan.
Di sini coba cari satu benda yang berbentuk lingkaran. Nah, ini contohnya. Ini bendanya berbentuk lingkaran. Kemudian ukur panjang jari-jarinya. Nah, kita ukur menggunakan penggaris. Nah, panjang jari-jarinya ini kita ukur aja diameternya karena jari-jari itu adalah setengah dari diameter. Nah, diameternya yaitu melalui titik pusat itu merupakan diameternya ya dari titik daripada lingkaran ke titik lainnya. Kalau jika dia melalui titik pusat maka merupakan diameter. Jadi diameternya di sini adalah 10, maka jari-jarinya itu adalah 5. Nah, kemudian gambarlah koordinat kartesius. Kita gambar terlebih dahulu pada buku catatan koordinat kartesius. Ada sumbu X dan sumbu Y. Buatkan angkanya, titik pusatnya 0 pada koordinat kartesius itu. Kemudian ada nilai 1, 2, 3, 4, 5 sampai yang nantinya dibutuhkan ya pada menggambarnya. Kemudian gambarlah benda tersebut pada koordinat kartesius sehingga lingkaran tersebut menyinggung sumbu X. Tadi kan jari-jarinya kan dapatnya 5. Silahkan digambarkan. Bisa itu di kuadran 1, bisa di kuadran 2, bisa di kuadran 3, dan bisa juga di kuadran 4. Nah, jadi permukaan benda tadi kan berbentuk lingkaran dengan jari-jarinya 5. Nah, gambar yang berbentuk lingkaran ini pada koordinat kartesius tersebut dengan syarat jari-jarinya itu sama dengan 5 ya. Ini akan mempunyai jawaban yang berbeda kalau bendanya ini ya. Kalau bendanya yang lain tentu juga akan berbeda nantinya apabila jari-jarinya berbeda juga. Kemudian untuk selanjutnya tentukan titik pusat dari lingkaran tersebut. Nah, tentu kalau setelah kita gambar tentu nampak nanti titik pusatnya dari lingkaran yang kita gambar tadi. Kemudian apakah panjang jari-jari sama dengan absis atau ordinatnya? Nah, tadi kan jari-jarinya kan sama dengan 5. Nah, sekarang yang absisnya yang 5 atau ordinatnya yang 5? Nah, ya. Nah, kalau absis kita tulis absis jawabannya nanti. Kalau ordinat begitu juga. Kemudian berapa panjang jari-jari dari lingkaran yang menyinggung sumbu X itu? Nah, jadi karena jari-jarinya tadi diketahui 5, betul tidak 5 dia yang menyinggung sumbu X yang telah kita gambar tersebut? Nah, itu ya clue dari penjelasan untuk menyelesaikan lembar kerja ini. Silakan dinalarkan bagaimana menyelesaikannya, kemudian dilakukan dalam tahap proses pembelajarannya. Nah, kemudian ini ada tugas setelah memahami, menemukan materi tadi ya. Sebenarnya penjelasan dari ini menemukan materi dari lingkaran yang menyinggung sumbu X ya. Nah, kemudian ini tugasnya pada gambar lingkaran di atas. Nah, ini lingkarannya. Ini terletak di kuadran keempat ya titik pusatnya. Panjang jari-jarinya adalah ini lingkarannya menyinggung sumbu Y ya. Nah, tentukan titik pusatnya. Titik pusatnya ini berapa? Kemudian panjang jari-jarinya kalau dia menyinggung sumbu Y tadi maka panjang jari-jarinya adalah nilai mutlak apa? Nilai mutlak dari A ya atau absisnya. Kemudian persamaan lingkarannya, karena di sini titik pusatnya itu adalah A, B, maka nanti persamaan lingkarannya itu adalah X kurang A dikuadratkan ditambah Y kurang B dalam kurung dikuadratkan sama dengan R kuadrat. Tinggal kita ganti A dan B nya. A itu absis, B itu adalah ordinat, kemudian R nya itu adalah jari-jari. Itu untuk soal yang pertama. Untuk soal yang kedua, ini soalnya hot sini ya. Tentukan persamaan lingkaran yang menyinggung sumbu X negatif. Nah, sumbu X negatif dan menyinggung sumbu Y positif. Nah, jadi kalau X-nya negatif, Y-nya positif, tentukan dulu. Ini gambarnya itu pada kuadran berapa? 1, 2, 3, atau 4. Kemudian syarat lainnya adalah panjang jari-jarinya sama dengan 2. Nah, silakan dinalarkan jawaban dari ini ya. Syaratnya jari-jarinya 2. Berarti titik pusatnya nanti berapa dapatnya kan. Nah, kemudian setelah dapat titik pusatnya nanti baru bisa kita tentukan persamaan lingkarannya. Tentu persamaan lingkaran ini berpusat pada A, B juga, bukan berpusat pada 0,0. Kemudian jari-jarinya udah jelas 2. Nah, kemudian titik pusatnya berapa, baru kita bisa menentukan persamaan lingkarannya. Oke, sekian, terima kasih.
Semoga video ini bermanfaat. Jika ada yang kurang jelas, silakan tuliskan di kolom komentar ya.